film singkat tadi menggambarkan bahwa banyak sekali anak muda di seluruh dunia, termasuk salah satunya tadi ditampilkan di Indonesia. Ini kebetulan saya ambil dari cuplikan film Inventing Tomorrow. Jadi di film itu diceritakan bahwa uh, ketika dunia sekarang tuh menghadapi berbagai permasalahan, baik itu permasalahan lingkungan, permasalahan sosial, itu ternyata banyak sekali loh anak muda yang punya semangat untuk melakukan sesuatu, dan mereka melakukan itu salah satunya di jalan research atau di jalan keilmiahan atau di jalan inovasi. Dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh anak muda itu ternyata bisa membawa dampak besar seperti itu. Dan ketika kita bicara tentang inovasi, inovasi itu bisa kita pandang dalam beberapa perspektif. Kalau bisa saya ya ilustrasikan dalam gambar ini, inovasi itu bisa diilustrasikan sebagai sebuah buah atau ya hasil dari sesuatu yang kita kerjakan, baik itu project atau sebuah service design atau hal-hal lain. Bisa juga kita mendesain sebuah program seperti yang diadakan di kala pandemi seperti sekarang. Sebelumnya kan webinar-webinar dan juga sharing session seperti ini kan masih jarang. Nah, ini juga kita sebenarnya melakukan inovasi. Inovasi bagaimana cara penyampaian atau mengadakan suatu event secara lebih efisien seperti itu. Dan banyak sekali inovasi itu ragamnya. Dan ini juga menjadi latar belakang kenapa kita harus segera bangun dari keterpurukan yang ada saat ini, atau ya mulai merubahlah cara pandang kita, karena berdasarkan perhitungan dari Global Footprint Network, jadi ini merupakan sebuah lembaga research dari Amerika, jadi menghitung setiap tahunnya adalah menghitung jumlah karbon yang kita konsumsi, dan juga berapa sih beban yang bumi kita ini sekarang ini alami gitu untuk mendukung daya hidup manusia. Nah, berdasarkan perhitungan ini, di hari ini tanggal 22 Agustus kita telah habis waktu di Earth Overshoot Day tahun ini. Jadi artinya mulai tanggal 23 sampai 31 Desember mendatang, kita sebenarnya sudah hidup dengan mengambil jatah karbon atau sumber daya dari generasi mendatang. Jadi ini sangat memprihatinkan karena di era sekarang yang sebenarnya sudah banyak teknologi hadir, tapi nyatanya justru teknologi itu banyak membuat kita melakukan berbagai hal yang inefisien dan juga melakukan berbagai pemborosan yang berdampak buruk pada bumi. Ini mungkin nanti jika teman-teman tertarik untuk membaca lebih lanjut mengenai era sekarang itu, ekonomi itu akan seperti apa sih, dan ke depan kapitalisme yang diharapkan itu seperti apa, itu salah satu buku yang menarik, Green Swan ini. Jadi ke depan itu sungguh dibutuhkan bahwa konsep antara ekonomi dan pembangunan berkelanjutan itu yang sejalan, dan peran apa yang bisa kita ambil sebagai seorang mahasiswa di bidang apapun, ya mulai sekarang adalah berusaha untuk membekali diri bagaimana kita sebagai seorang, paradigmanya adalah future leader di bidang apapun yang kita dalami sekarang untuk menyiapkan diri menghadapi era seperti itu. Dan ketika kita bicara tentang inovasi, tentang keilmiahan, salah satu framework yang bisa kita ambil untuk bagaimana sih cara kita bisa membuat inovasi yang breakthrough atau sebuah inovasi yang baik seperti itu, kita bisa menggunakan berbagai framework, salah satunya adalah design thinking. Jadi ketika kita ingin berinovasi, ketika kita ingin membuat karya ilmiah atau apapun itu, selalu awali dengan rasa empati, rasa untuk melihat sebenarnya permasalahannya itu apa sih. Kita awali dulu dengan permasalahan. Kita lihat dari mengamati masalah itu, kita definisikan. Lalu yang kira-kira bisa kita lakukan itu apa. Di situ kita mulailah melakukan proses beride, baru di situ kita melakukan proses-proses ilmiah selanjutnya. Nah, konsep design thinking ini bisa digunakan di banyak hal.
baik itu ketika kita ingin membuat sebuah kebijakan, kita ingin membuat sebuah inovasi, bahkan sampai kita mendesain sebuah penelitian itu bisa digunakan. Dan konsep ini juga banyak digunakan oleh startup bahkan sampai pemerintah dalam menghadapi masalah. Nah, kalau kita kembali lagi menuju ke konsep keilmiahan, sebenarnya hal ilmiah atau ya ketika kita ingin membuat sebuah research atau penelitian, itu tidak jauh-jauh dari yang namanya metode saintifik kan. Dan metode saintifik ini kenapa penting sekali untuk dipelajari, bahkan dari sejak SMP bahkan ya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana sih proses berpikir ilmiah, karena dari berpikir ilmiah ini kita bisa melatih kepekaan kita terhadap permasalahan, dan kita juga bisa belajar bagaimana sih cara menyelesaikan masalah itu dengan way of thinking atau jalan berpikir yang sistematis dan juga logis seperti itu. Dan ketika kita lihat bahwa berpikir ilmiah itu tidak hanya tentang karya ilmiah atau kita menjuarai lomba sebenarnya ya. Karena sebenarnya dengan berpikir ilmiah itu kita membekali diri loh untuk ya dengan skill-skill yang dibutuhkan saat ini. Ketika orang banyak berbicara tentang kreatif, critical problem solver dan lain sebagainya yang dibutuhkan di dunia kerja, sebenarnya hal yang bisa kita siapkan mulai dari sekarang atau bisa kita asah dari sekarang adalah dengan cara belajar tentang cara berpikir saintifik dan kepenulisan ilmiah seperti itu. Dan ketika kita ingin menggali ide atau permasalahan apa sih yang sebenarnya ke depan butuh sekali untuk segera diselesaikan, atau sebenarnya yang saat ini tuh perlu untuk kita wujudkan bersama itu apa sih? Salah satu yang bisa kita pilih adalah ini Sustainable Development Goals. Dari di Sustainable Development Goal ini ada 17 goals yang disusun untuk ya sudah mencakup semua negara. Itu terdiri dari biosphere, ecological aspek, lalu aspek manusianya juga ada di situ, dan aspek spiritualnya pun ada di situ. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti ingin mulai berkarya, bisa mulai menilik dari hal-hal ini sih. Itu hampir di semua lini kehidupan itu ada aspeknya, dan kalian bisa memilih ingin membuat karya yang menyelesaikan masalah di bidang apa. So, ketika kita bicara tentang inovasi juga, mungkin banyak orang yang masih mengira bahwa inovasi itu mahal atau inovasi itu ya sebuah hal yang sulit. Padahal dalam sebuah buku ada namanya Frugal Innovation. Jadi inovasi yang diharapkan ke depan itu inovasi yang bisa mengurangi cost atau mengurangi harga salah satunya, yaitu dengan konsep frugal ini. Jadi ada beberapa hal yang nanti bisa dibaca sendiri untuk detailnya. Jadi frugal innovation ini konsepnya adalah bagaimana kita membuat sebuah inovasi itu bisa how to do better with less. Jadi kita melakukan hal-hal yang lebih baik, tapi dengan resource yang sebisa mungkin efisien dan juga menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Itu banyak sekali digunakan oleh perusahaan, bahkan sampai sekarang berbagai produk-produk baru lahir dengan konsep frugal innovation ini. Dan kenapa India saat ini menjadi negara yang leading di inovasi? Karena gini, jadi di tahun 2016 sampai 2018 sebenarnya India itu dipotong anggaran untuk research. Jadi mungkin ini bisa jadi pemantik semangat juga. Ketika orang banyak membicarakan bahwa Indonesia kekurangan dana research, kita macam-macam lah orang accuse kenapa kita nggak bisa berinovasi gitu. Tapi nyatanya India tahun 2016 sampai 2018 itu dipotong dana research-nya sekitar 30 sampai sekian persen, saya lupa. Nah, tapi mereka justru bisa melanjutkan atau bisa menjadi negara di Asia Selatan pertama yang menerbangkan ya ya membuat robot yang bisa sampai ke Mars kayak gitu. Jadi kan hal ini setelah ditilik-tilik kenapa ya mereka ketika menghadapi tantangan itu bukan malah justru menyerah, tapi menjadikan itu sebagai pemantik bahwa nggak apa-apa dana kita nggak banyak, nggak apa-apa mungkin berbagai hambatan kita hadapi, cuman
kita masih punya yang namanya karunia Tuhan, yaitu apa? Yaitu jelas brain, kita punya diberi ya anugerah cara berpikir kita bagus, dan juga di India itu banyak sekali anak muda yang kreatif dengan cara-cara ya itu kenapa saya jadikan India juga sebagai contoh, karena India dan Indonesia itu sangat mirip. Kita punya penduduk yang super banyak dan juga resource yang dimiliki sebenarnya nggak jauh-jauh beda juga. Mereka juga masih banyak daerah-daerah yang tertinggal, dan kita bisa sih menurut saya untuk seperti India yang sudah membuktikannya. Kuncinya adalah mulai dari diri kita dan mulai dari pemudanya. Lalu ini mungkin nanti bisa dibahas di sesi tanya jawab saja. Dan ini mungkin nanti rekomendasi bahan belajar dan bahan bacaan yang bisa teman-teman gali lebih lanjut untuk belajar gimana sih untuk cara berinovasi, gimana cara untuk memunculkan ide-ide yang solutif dan cara take action seperti itu. Dan terakhir, ini merupakan quotes yang super menjadi penyemangat saya. Salah satu kutipan dari Profesor Baharudin Yusuf Habibie. Kalau bukan anak bangsa sendiri nih yang ingin membangun bangsanya, lalu siapa lagi? Jadi jangan saudara mengharap orang lain akan datang membangun bangsa kita. Jadi inilah saatnya kita di era sekarang yang teknologi begitu mudah untuk diakses, kita setiap orang pasti punya sosial media seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya untuk memanfaatkan teknologi itu bukan hanya untuk sosial media. Ya, sosial media itu boleh dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi kita juga harus belajar bahwa tidak selamanya bangsa ini boleh untuk hanya menjadi seorang bangsa konsumen, dan itu gimana caranya untuk bisa menjadi seorang produsen atau seorang yang bisa berkarya seperti itu ya. Start dari masa muda kita, start dari cara berpikir kita mulai sekarang, dan itu bisa dilatih dengan cara belajar dari aspek keilmiahan. Baik, mungkin itu dulu pemantik dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Firman. Gimana nih yang lain? Udah panas belum? Para peserta? Kita masih banyak kok, masih bakal ada sesi tanya jawab ya kalau ada yang mau tanyain. Mungkin dari aku ya mau nanya dulu ke Mas Rizky dulu coba. Mas Rizky kan tadi lebih bicara ke keilmiahan ya? Iya. Aku mau nanya, gimana sih cara kita membedakan untuk judul pada skripsi dan lomba karya tulis? Goals antara skripsi dan karya tulis. Lebih Untuk tepatnya itu. Ya. Spesifik itu apa sih Mas yang membedakan? Soalnya kan masih ada nih yang bingung. Kayak misalnya KTI nih, tapi kayak judulnya ada hubungan antara gini. Jadi kan itu masih pada bingung. Kemarin saya barusan ngisi di seminar, di workshop skripsi untuk prodi saya. Mungkin biar lebih tepatnya saya tunjukkan ya. Boleh nggak? Boleh, Mas. Sebentar, saya cari dulu. Izin share dulu ya. 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 Share desktop. Belum tampil, Mbak? Atau sudah? Sudah. Sudah tampil, ya. Sebentar. Ini sepertinya. Oh iya. Nah. Mungkin lebih tepatnya seperti ini. Kalau kita bicara tentang skripsi, tingkat keilmuan S1 sarjana ya, itu cukup menerapkan teori. Sedangkan untuk S2 atau magister itu mengembangkan teori. Dan S3 atau dokter itu membuat teori. Lantas teori yang seperti apa? Teori yang kalau bisa itu teori terbaru. Lantas dari mana kita untuk mendapatkan sumber inspirasi skripsi? Ya, ini. Jurnal ilmiah, proceeding, buku, disertasi, tesis, atau skripsi itu sendiri, kemudian internet untuk mencari data. Entah itu data dari ESDM, entah itu data dari NASA, dan lain sebagainya. Namun memang untuk penulisan skripsi lebih dititik beratkan untuk sumber inspirasinya mencari dari jurnal ilmiah. Mencari
tentang teori-teori terbaru. Karena S1 itu cukup menerapkan teori, menguji teori dengan treatment yang berbeda. Seperti itu. Jadi tidak usah muluk-muluk banget kalau yang S1. S1 pengen buat ini, pengen buat itu. Nanti ujungnya beban sendiri. Makanya tadi dibuat yang namanya tingkatan. Tingkatan seperti ini. Ini saya dapatkan ketika saya bimbingan dengan dosen pembimbing saya. S1 itu cukup menerapkan teori. Lanjut S2, kembangkan teori. S3, ya kamu buat teori. Seperti itu. Sedangkan untuk LKTI ya, untuk LKTI sendiri itu sebenarnya, kalau kita sudah berbicara tentang tema yang diangkat itu Industri 4.0, kemudian SDGs, Generasi Indonesia Emas, dan lain sebagainya yang general, itu sebenarnya memang yang dituntut adalah inovasi. Dan inovasi yang dimaksud itu terkadang langsung loncat ke yang namanya novelty atau kebaharuan. Tapi trik saya ketika membuat LKTI ataupun esai ya yang berkaitan dengan perlombaan ataupun itu PKM, saya hanya mengcombine atau menggabungkan antar inovasi. Saya tunjukkan contohnya tentang, sebentar, izin lagi ya, share. Ya. Apa nggak usah izin, langsung aja share gitu ya? Oke, ya. Ini yang mungkin bisa dikatakan PKM terakhir saya atau program kreativitas mahasiswa saya yang terakhir ketika semester 8, disambi dengan garap skripsi juga, berjalan beriringan, mau tidak mau, intinya harus selesai. Alhamdulillah, 17 Juli 2018 saya monef eksternal oleh Dikti. 18 Juli 2018 saya sidang skripsi. 2 hari itu. Persiapannya itu gimana, Mas? Nggak tahu, intinya dulu itu lagi gila sih. Alhamdulillah intinya lagi gila, pokoknya gimana selesai semuanya. Tuh, dan alhamdulillah juga saya bisa memecah telur di jurusan untuk sidang skripsi yang pertama. Dan bagaimana intinya semuanya berjalan beriringan. Dan proposal ini masuk juga ke PIMNAS yang tadi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional dan meraih juara 2 atau medali perak kategori presentasi. Inovasi dompet pendeteksi uang. Alat bantu deteksi uang bagi penyandang tunanetra dengan fitur voice playback. Ini itu tidak ada namanya kebaharuan. Yang ada itu cuma metode A, metode B, metode C, saya combine. Kemudian ditambahi fitur ini. Singkatnya seperti itu untuk lomba. Kita itu mengambil teori A, B, C, D, kita gabung. Ada orang menemukan ini, menemukan itu, dan lain sebagainya. Coba kita gabungkan, bisa nggak logikanya masuk? Nah, untuk perlombaan seperti itu. Cukup inovasi. Judulnya sederhana aja, inovasi, bla, bla, bla. Kalau memang saya lihat judul-judul karya tulis ilmiah yang mahasiswa itu ikuti, kadang bahasa tingkat tinggi, full English. Tapi saya juga mubeng itu. Intinya itu apa? Karena beberapa pernah menjuri juga tentang karya tulis ilmiah. Tapi kalau saya sendiri lebih tekankan intinya adalah inovasi untuk perlombaan. Sedangkan untuk skripsi itu silakan uji teori. Teori yang apa? Teori yang terbaru. Lantas sumber-sumber mencari teori terbaru itu di mana? Di sini. Ini masih show ya? Iya, masih. Contohnya ini, Science Direct. Kenapa karya tulis ilmiah itu penting? Karena tadi kan Mas Firman mengatakan bahwa tadi saya foto, yang namanya hasil penelitian itu harus ada communicate result. Ya, hasil yang dikomunikasikan, hasil yang dibagikan intinya. Nah, itu di mana dibagikannya? Ya di sini. Ini tuh untuk mencari artikel ilmiah atau jurnal. Referensi. Ya, referensi untuk menulis skripsi, membuat inovasi dalam bentuk karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Intinya itu kita bisa di Science Direct, ada juga yang namanya IEEE, nanti sebentar ada saya tunjukkan saja di sini. Yang, ini masih ada. Kita juga bisa mencari di ini untuk engineering itu ada IEEE ya. Kemudian Science Direct tadi, terus juga ada Hindawi, ada MDPI, kemudian Springer, terus Google Scholar. Banyak intinya. Sesuaikan juga prodi dari teman-teman itu apa, keilmuan teman-teman itu apa, tepatnya seperti itu. Gimana, Mbak? Sudah puas atau masih butuh jawaban lagi? Sudah. Jadi kalau KTI mungkin lebih ke manfaat ya, Mas ya?
Ya, singkatnya memang manfaat, tapi menurut saya sebagai seorang yang pernah menjuri dan berdiskusi dengan juri, nggak usah muluk-muluk. Jangan terlalu jauh. Kadang pemikirannya itu out of the box banget lah. Saya itu mau mengubah cahaya bulan menjadi tenaga listrik. Orang cahaya matahari aja belum optimal. Itu singkatnya. Iya. Jadi jangan terlalu loncat. Memang apa ya, baik itu out of the box, tapi yang landasannya jelas ilmiah. Literaturnya ada apa enggak? Karena terkadang karya tulis ilmiah itu, kalau bisa saya katakan, juri itu menilai dari daftar pustaka. Judul loncat ke daftar pustaka itu sering. Sering ya? Sering. Jadi lihat dulu literaturnya itu mana. Literaturnya itu jurnal nasional semua, apalagi yang tidak terakreditasi dan lain sebagainya, kredibilitasnya itu dipertanyakan, ya udah, valid apa enggak itu tanda tanya besar. Seperti itu. Makanya kalau di KTI itu citasi itu penting ya, Mas ya? Nah, ya sama citasi. daftar pustakanya harus sinkron tuh. Harus sinkron semuanya. Saya pun itu belajar. Jadi pertama ngutip salah dan lain sebagainya. Pokoknya menjalani proses, kiranya saya gagal itu 1,5 tahun baru bisa meraih juara. Jadi nggak sembarang saya ikut langsung juara. Enggak. Saya itu gagalnya itu udah 13 kali baru juara. Jadi ya ibaratnya itu bangun pondasi dulu. Gagal itu pondasi paling kuat. Ya, Kalau siap. misalkan kita jatuh itu ya udah terbiasa. Orang mengatakan saya mengisi acara hari ini, tapi tidak ada yang tahu kemarin saya habis gagal. Berapa kalinya orang nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Jadi sebuah kesempatan besar sebenarnya yang saya titik beratkan untuk para anak muda itu jangan stres dulu kalau gagal. Manajemen stres itu sangat penting. Seperti itu. Mungkin gagal dijadiin pembelajaran aja kali Mas ya? Iya. Buat motivasi selanjutnya. Benar sekali. Karena pokoknya gagal itu memberikan banyak sekali pelajaran. Pengalaman. Orang saya itu cuma sekali masuk PIMNAS. Tapi cuma sekali saya masuk PIMNAS, tapi saya punya target gimana caranya saya harus bisa juara karena ini kompetisi PIMNAS saya terakhir. Nasional. Dan sudah saya impikan dari zaman mahasiswa baru dan ternyata saya ulas balik, saya ternyata udah pernah gagal PKM berapa kali ya? 15 kali atau lain? Kurang paham saya, lupa. 15 kali, Mas. Wow. Iya, 15 kali cuma sekali ke PIMNAS. Tamparan nih buat kita yang baru sekali 2 kali gagal. Nah, itu. Jadi jangan nggak ada yang instan kok, semuanya itu proses. Karena saya punya idealis yang mungkin bisa ditiru juga, tapi nggak ditiru juga nggak apa-apa. Saya pengen masuk ke PIMNAS, saya pengen menang lomba itu saya ketua. Saya mengajak teman untuk berinovasi, bukan saya ngikut kakak tingkat. Itu yang saya tekankan dulu. Dan memang sih idealis itu bisa dibuktikan cuma di akhir-akhir. Ya udah. Mungkin idealisnya berbeda-beda, Mas. Mungkin ada yang pertama ngikut dulu sama kakak tingkat, baru nanti mungkin meningkat jadi ketua. Ada nyerap ilmunya dulu kali, ada yang juga seperti itu. Itu tidak masalah. Setiap orang punya pilihan. Yang terpenting itu mau mencoba. Yang paling parah itu nggak mau mencoba. Iya, benar, mau mencoba. Karena perkuliahan itu, maaf, nggak kayak FTV ya. Itu yang perlu ditekankan. Main, kemudian itu di kafe dan lain sebagainya, nggak seperti itu. Mungkin saya sekarang memberikan sedikit ilmu, ya karena saya pun masih dangkal. Dan besok saya akan menyerap ilmu juga ketika sudah masuk ke perkuliahan. Jadi timbal itu cuma ibaratnya arus aja. Dapat ilmu, bagikan dari teman-teman pun seperti itu. Udah dapat ilmu, silakan bagikan. Jangan ragu-ragu. Orang bagi ilmu nggak rugi. Siap. Gimana, Mas? Salah satu amal ya, Mas ya? Iya, amal yang terus berkelanjutan. Sustainable itu. Makasih Mas Rizky penjelasannya. Ya. Bagus banget sih. Jadi banyak pelajaran baru. Untuk Mas Firman, terkait inovasi nih. Rama mau tanya, inovasi. Gimana sih Mas peka akan inovasi di lingkungan sekitar atau lingkungan kita di umumnya tuh? Pekanya gitu loh. Ya, baik. Jadi memang ketika kita pengen membangun ide untuk berkarya atau pengen istilahnya yang membuat sebuah inovasi lah. Seperti itu. Kita pengen ikut lomba atau pengen apapun itulah yang intinya create something itu penting sekali untuk memulai dari memikirkan masalah. Kenapa harus memulai dengan memikirkan masalah? Karena ketika kita berangkatnya tuh dari masalah, bukan dari kita kepikiran untuk membuat A, kita langsung membuat A. Itu logikanya apa yang kita kerjakan itu bukan hal yang sia-sia. Nah, kenapa bukan hal yang sia-sia? Karena sebenarnya kita membuat sesuatu itu ya
tujuannya adalah gimana cara untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kita bisa memulainya dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Setiap kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh, kita beraktivitas banyak sekali kan. Kita bertemu dengan banyak orang, kita bisa ngelihat di sekitar kita. Misal, saya tinggal di desa kan. Saat ini saya tinggal di desa di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ini saya juga sedikit cerita kenapa awalnya saya tertarik ke dunia ilmiah. Di Magelang itu, di desa saya itu mayoritas berprofesi sebagai petani. Nah, petani di desa saya kebetulan sudah banyak meninggalkan cara bercocok tanam yang menggunakan metode tradisional. Mereka pakai semuanya tuh pestisida yang sintetik kayak gitu lah. Terus suatu ketika di tahun berapa itu? Tahun 2013, 2014. Nah, terjadi masalah hama tuh, hama belalang waktu itu. Nah, hama belalang ini sulit dikendalikan menggunakan insektisida ternyata tahun itu. Karena apa ya? Karena terjadi resistensi lah kalau di dalam sainsnya dibilang. Jadi ketika dikasih terlalu banyak dosis pestisida, mereka justru tidak mempan. Nah, terus saya cobalah melihat ada permasalahan ini, saya mikir, kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk membantu masyarakat di situ, sekaligus ya saya bisa membantu orang dan saya bisa menciptakan sesuatu. Akhirnya saya belajar bahwa orang-orang dulu itu memanfaatkan hal-hal yang sederhana. Mereka menggunakan tumbuh-tumbuhan, menggunakan berbagai hal yang ada di sekitar, digunakan untuk insektisida alami seperti itu. Saya coba kombinasikan, waktu itu ada buah maja sama buah bintaro di situ. Terus saya buat ekstraknya. Dari situlah saya mulai mencoba untuk doing something. Saya belajar untuk membuat sebuah inovasi yang tadi kembali lagi sebenarnya nggak baru. Saya hanya menggali yang ada di masyarakat lampau itu seperti apa, dan sebenarnya masih bisa dimanfaatkan sekarang, dan itu dicoba ternyata berhasil, bisa digunakan. Waktu saya ceritakan itu ke guru SMP saya, akhirnya dikenalkan lah, oh ternyata itu bisa loh dijadikan sebuah karya ilmiah, bisa loh dijadikan sebuah karya. Akhirnya saya pertama kali menulis karya ilmiah waktu itu, coba ikut lomba di bidang ya ilmu lingkungan waktu itu di LKTI, namanya Lomba Peneliti Belia. Dan dari situ saya mulai sadar bahwa ternyata yang dicari oleh juri itu selain ide kita bagaimana dialogis dan sesuai dengan kaidah ilmiah, tapi juga yang kira-kira bisa membantu atau solutif dan visible untuk dilaksanakan atau diterapkan di masyarakat seperti itu. Jadi caranya adalah kita coba menggali dari lingkungan sekitar dulu. Kalau dari lingkungan sekitar, misal kita merasa kok ini hal-halnya simple dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Hal-hal simple itu bisa justru menjadi sebuah inovasi yang breakthrough sih. Bener Mas, dari inovasi yang simpel juga sebenarnya bisa jadi ini. Aku pernah dengar inovasi PKM atau KTI gitu. Jadi suatu tim itu inovasinya mau disebut nggak hanya sih. Jadi kayak di suatu desa itu penjual gula merah, gula aren gitu. Jadi inovasinya hanya dalam packaging aja. Nah, tapi hanya dari packaging-nya itu mereka bisa lolos sih, dan inovasi dari sekedar hal kecil itu memang bisa jadi yang besar. Menjadi packaging. Yep, karena langkah kita untuk membuat sebuah inovasi itu pasti harus diawali dengan satu step atau step by step, seperti tadi yang disinggung sama Mas Sisi. Prosesnya tuh ada, dan mungkin kenapa juri sampai meloloskan mereka ke jenjang kayak PIMNAS atau kompetisi lain ya, itu ya karena dari story mereka membangun ceritanya itu benar-benar berdampak kayak gitu. Latar belakangnya apa sih gitu? Yes, jadi di daerah situ mungkin kenapa gula merahnya nggak profitable, nggak menguntungkan, oh ternyata ada masalah di situ, dan mereka mencoba menyelesaikan masalah itu. Oke. Untuk Mas Firman lagi nih, aku mau nanya terkait rekam jejak jam terbang Mas Firman nih yang udah internasional nih, wow. Gimana sih Mas? Ada nggak sih strategi buat menangin lomba internasional gitu? Ada kiat-kiat khususnya atau cara belajarnya gitu? Gimana tuh? Iya, jadi
sebenarnya nggak ada cara khusus ya, karena memang sebenarnya ketika kita belajar di dunia ilmiah atau di dunia inovasi gitu, cara-cara yang kita lakukan tuh yang pertama adalah proses dulu. Prosesnya untuk bisa sampai ke internasional itu juga pasti ada berjenjang kan. Waktu itu saya mulai dulu dari jenjang provinsi dulu, baru ke jenjang kompetisi seleksi nasional untuk tim Indonesia, baru di situ ada stepnya lagi tuh, ada pelatnas, baru berangkat ke internasional. Dan itu prosesnya seperti apa? Pertama dibangun dari habit untuk mengamati masalah. Masalah yang saya angkat ketika ke internasional itu pertama kali sebenarnya di bidang energi juga. Mungkin Mas Rizky sekarang juga punya kajian di bidang energi kan. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 SMA lah. Punya concern untuk meneliti tentang energi. Kenapa sih elektrifikasi di Indonesia tuh waktu itu tahun 2016 ya, 2016 tuh masih sekian persen, terus banyak yang nggak teraliri listrik, terus kendala kenapa solar panel di Indonesia sekarang masih belum dimanfaatkan banyak, karena ternyata salah satu problemnya adalah di energy storage kayak gitu, di penyimpanan energi. Saya coba untuk develop teknologi yang bisa menggantikan baterai ya masih abstrak sih waktu itu, baterai lithium. Nah, jadi prosesnya adalah tadi pahami dulu masalah yang pengen diselesaikan tuh apa, dan story-nya tuh seperti apa. Maksudnya kita ketika membangun itu dalam sebuah karya ilmiah atau di poster atau di presentasi kita, ya awali dengan cerita. Diawali dengan cerita bahwa kita tuh pengen menyelesaikan benar-benar masalah dengan jalannya, ya kita membuat inovasi ini X, Y, dan lain sebagainya. Dan kita menguji itu dengan serangkaian metode yang tepat, step by step. Dan itu semua juga perlu dibarengi dengan menerapkan habit-habit. Habitnya apa? Untuk bisa paham isu-isu yang berkembang sekarang atau ya inovasi-inovasi yang lahir. Apalagi kalau ingin berkaryanya tuh sampai ke bidang internasional, ya harus tahu tren dunia atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, nggak cuma masyarakat kita, tapi masyarakat in general dunia itu seperti apa. Dan kira-kira yang bisa kita lakukan di saat ini tuh apa. Kenapa saya tadi juga menyinggung tentang SDGs, karena ketika kita mungkin banyak membaca tentang problem-problem SDGs ini, bisa memunculkan ide-ide kreatif dan gagasan-gagasan baru. Lalu lakukan juga kebiasaan untuk membaca. Tadi benar sekali yang dibilang sama Mas Rizky tadi ya, membaca jurnal. Jadi saya tuh juga dibiasakan sama guru saya sejak SMA kelas 2 itu untuk setiap hari minimal membaca 2 sampai 5 jurnal atau paper-paper sesuai topik yang ingin saya selesaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui tadi metode-metode terbaru dan cara-cara berpikir orang saat ini untuk menyelesaikan masalah tuh, cara yang udah dilakukan apa saja sih. Nah, dengan banyak membaca dan banyak mengamati, melakukan ya observasi dengan perkembangan yang ada saat ini, kita bisa lebih banyak ide dan juga lebih banyak hal-hal baru yang bisa kita terapkan. Dan yang perlu dilakukan adalah juga praktis atau ya persiapan dari awal, mulai dari bagaimana kita melakukan eksperimen atau mengambil data, sampai bagaimana cara kita menyampaikan atau berkomunikasi, menyampaikan hal-hal ilmiah itu dengan cara yang bisa engaging atau ya istilahnya dengan cara-cara yang bisa dipahami oleh orang, dan itu semua bisa menjelaskan inovasi kita, bisa menyelesaikan masalah. Baik. Jadi gitu Mas, kira-kira trick and tips-nya tuh ya. Ya. Jadi kayaknya kalau aku bisa ambil kesimpulan itu dari biasa menjadi terbiasa sih ya. Mulai dari baca jurnal tadi, sering research. Makasih Mas. Mau ngajuin pertanyaan siapa lagi nih ya?
Mas Rizky apa Mas Firman? Ada yang ditanyain nggak? Atau Mbak Rahma yang saya tanyain? Jangan deh. Jangan, aku nggak bisa jawab. Ya gimana Mbak? Silakan aja, nggak apa-apa. Atau dari list pertanyaan peserta kan sudah ada juga kemarin. Mas Rizky lagi nih ya, gantian apa? Gantian Iya, ya? nggak apa-apa. Iya. Ada yang nanya tips and trik jadi mapres nih Mas, gimana? Oh, ya udah saya bagikan sedikit ya tentang apa itu Mawapres. Mahasiswa berprestasi. Nah, dalam tingkatan perguruan tinggi ya, terutama S1 sama D3, itu ada yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu dibawa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu ajang bergengsi juga untuk mahasiswa, dan seleksinya itu biasanya kalau misalkan perguruan tinggi negeri dimulai dari tingkat fakultas, jurusan kalau di saya Mbak, bener-bener jurusan dulu. fakultas, universitas, baru setelah itu di universitas masuk seleksi lagi untuk masuk ke nasional. Tapi kalau misalkan di perguruan tinggi swasta, entah itu dari, saya kurang paham detailnya, intinya kalau misalkan sudah masuk di tingkat universitas, dia mawapres atau mahasiswa berprestasi 1 di universitas, dia harus seleksi dulu di Kopertis. Tidak bisa mengajukan diri langsung ke nasional. Nanti dari Kopertis itu ada perwakilannya. Jadi di Kopertis itu kayak, misalkan Kopertis 1 berapa univ, nanti dipilih 1 ke nasional. Seperti itu. Itu yang perguruan tinggi swasta. Kalau misalkan negeri itu langsung ke nasional. Dan kalau misalkan ditanya tips and trick jadi mawapres itu sebenarnya, saya tidak pernah menyangka untuk bisa menjadi salah satu orang yang terlibat dalam dunia mahasiswa berprestasi, terutama di tingkat fakultas, kemudian di universitas, karena saya waktu itu hanya sampai di universitas. 2 tahun saya terjun di dunia mawapres, dan kalau ditanya lagi tentang tips and trick, saya cuma bisa menjawab, sebenarnya itu adalah tabungan saya setelah menang beberapa kali dan gagal beberapa kali tentang kompetisi untuk mencari sertifikat, untuk mencari IPK saya sekian. Nah, itu sebenarnya hanya bisa jawab seperti itu. Karena di dalam rangkaian Mawapres sendiri ada yang namanya seleksi. Yang pertama, seleksi yang nilai dari IPK. IPK diperhitungkan, tapi nilainya sangat kecil. Bahkan di tingkat nasional, waktu saya dulu tidak diperhitungkan nilai IPK karena kan kita tidak bisa membandingkan satu universitas dengan satu universitas lain. Pemberian IPK-nya itu bagaimana? Jangankan antar universitas, jurusan pun beda. Antar jurusan aja nggak bisa disamain. Ya kan, ada yang IPK-nya hampir 4, ada yang ada yang gampang banget dapat 3,7, dan sebagainya. Pokoknya IPK itu jangan jadi patokan mahasiswa itu berprestasi, tapi IPK itu juga penting untuk kelanjutan karir atau studi berikutnya. Kemudian ada juga yang namanya seleksi karya tulis ilmiah. Balik lagi, karya tulis ilmiah diminta adalah tentang gagasan-gagasan untuk Indonesia ke depannya itu bagaimana di bidang apapun yang masuk skop dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu lomba karya tulis, itu tentang karya tulis ilmiah. Sudah 2 ya, IPK, karya tulis ilmiah. Kemudian tentang kemampuan bahasa. Itu juga nanti bentuknya nanti diskusi atau FGD dan lain sebagainya, kemampuan bahasa. Dan yang terakhir itu tentang berkas prestasi. Prestasi itu tidak melulu tentang prestasi selama menjadi mahasiswa S1, karena kita skopnya adalah S1 ada D3, tergantung Pilmapresnya D3 atau S1. Itu tentang prestasi segalanya. Misalkan pernah nih jadi juara 1 lomba menari, tapi tingkat nasional itu ada poinnya. Walaupun itu di sekolah? Di sekolah bagaimana, Mbak, maksudnya? Atau prestasinya saat SMA menjadi mahasiswa. Saat mahasiswa saja? Ya, menjadi mahasiswa. Intinya tidak, tapi ada ketentuan bahwasanya itu nilai nanti dinilai sesuai dengan bidang apa enggak. Kalau sesuai dengan bidang nilainya utuh, kalau kurang tidak sesuai atau menyimpang dari bidang, keilmuan yang diambil pada saat S1 nanti setengah. Itu pembobotannya sangat fluktuatif, dalam artian naik turun setiap tahunnya itu bisa penyesuaian tergantung panduan terbaru. Intinya saya sampaikan bahwasanya menjadi mapres itu mengalir aja lah. Mengalir saja, yang penting niatkan mau berprestasi ketika masuk kuliah. Jangan jadi mahasiswa biasa saja menurut saya. Karena apa?
bayarnya sama, waktunya sama, kok nggak mau jadi yang, apa ya, dalam artian itu extraordinary. Itu sayang. Kita katakan default lulus sama 4 tahun. Jadi sedikit yang berbeda, tapi jangan nyeleneh. Sesuatu yang menonjol itu, oh, dia itu pernah menang ini ya, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tabungan juga ketika akan melanjutkan karir di dunia industri, ataupun ngajar, ataupun menjadi mahasiswa lagi di tingkat S2, bahkan atau mungkin S3. Karena tingkatannya itu pasti sangat berpengaruh. Oh, saya pernah ini, pernah itu. Oh, berarti itu portofolio itu sangat berpengaruh ya, Mas? Sangat berpengaruh. Bahkan selama ketika ada yang pertanyaan juga yang mengatakan, tips trik tentang bagaimana sih orang-orang yang harus tahu pertanyaannya kemarin disampaikan panitia untuk bisa lolos LPDP, Mas. Semua tentang pertanyaan LPDP sudah wawancara ya, sudah saya tulis di sini. Ini linknya, bit.ly wawancara LPDP. Nah, ini linknya, atau bisa ke bio, di bio Instagram saya masih ada ya, atau di LinkedIn saya. Nanti masuknya link LinkedIn saya di sini, mengulik pengalaman wawancara LPDP. Semua cerita tentang bagaimana saya menjalin relasi, saya membangun tentang prestasi saya itu saya tumpahkan di sini. Karena apa? Waktu dulu wawancara, yang ditanya juga itu-itu aja. Ini, dan alhamdulillah, entah kenapa bisa lolos dengan nilai 1000. Nilai 1000 itu bisa dikatakan nilai sempurna wawancara. Di wawancara LPDP. Ya. Kemudian juga ketika saya S1, saya dapat prestasi dan lain sebagainya, saya sampaikan juga ketika saya mendaftar beasiswa di National Sun Yat-sen University, Taiwan, dan ternyata saya lolos, dikasih beasiswa, cuman saya nggak tahu, karena nggak saya update, karena saya sudah terlena sama LPDP, dan ternyata saya lolos di beasiswa ini. Seperti itu. Jadi itu kelewat tuh, Mas, yang di... Tapi kalau saya lebih pilih, saya lebih milih ke yang LPDP. Karena apa? Memang S2 saya, ya, pembiayaannya itu dari negara, dan saya pengen balik ke negara, dan saya memilih LPDP. Dan kalau misalkan jadi dari teman-teman, penerus bangsa nih. Nah, karena salah satu dari program LPDP adalah membibit untuk bisa bagaimana caranya balik lagi ke negara dan memberikan kontribusi. Kalau misalkan dari teman-teman itu pengen update tentang dunia keilmiahan, pemuda, dan lain sebagainya, ini salah satu platform yang sedang kami bentuk, saya dan teman-teman. Nah, ini namanya Future Gen Indonesia. Di sini nanti kami posting juga, misalkan hal-hal penting yang dilihat pemberi beasiswa, nanti juga misalkan ada live IG dengan narasumber ataupun lain sebagainya. Kosakata dalam bahasa Inggris Idul Adha. Ini saya bagikan bersama teman saya bangun. Ini saya salah satu award di LPDP juga dari Universitas Sriwijaya yang akan melanjutkan di Unpad. Kemudian ada juga yang dari teacher di English First, itu ada juga yang gabung di sini, dan ada 2 mahasiswa yang gabung di sini. Total terbentuk dari 5 orang. Silakan teman-teman kalau misalkan mau ikuti perkembangannya, dipersilakan. Tapi kami tidak memaksa, kesadarannya saja. Kalau misalkan berminat, silakan. Butuh nggak sih gitu ya? Butuh nggak sih gitu aja. Ini intinya lebih seperti itu mungkin. Ini salah satu kontribusi yang ingin kami berikan kepada teman-teman biar jadi mahasiswa jadi mahasiswa atau jadi siswa itu jangan gitu-gitu aja lah. Banyak kompetisi. Kalau misalkan saya boleh browsing pun, yang namanya kompetisi internasional ada yang dinaungi di Innova. Mohon maaf, coba saya cek dulu apakah benar. Ini Innova. Tembus di sini pun menurut saya itu kalau misalkan ada dana pembiayaan itu tidak terlalu menekankan sekali. Dalam artian kamu itu harus seperti ini. Bahkan menurut saya seleksi terberat kompetisi yang pernah saya ikuti adalah PIMNAS. Ini ada Innova. Karena PIMNAS itu ya kan saya udah jatuh bangun gagal, jadi saya katakan berat. Pengalamannya banyak di situ ya? Ya, ini Innova itu organisasi sepertinya konsorsium, atau saya kurang mendetail pahamnya. Intinya kita nanti kalau kompetisi itu contohnya kayak pameran seperti ini ya. Ini pameran teknologi itu ada. Jadi ilmiahan itu memang erat kaitannya dengan inovasi. Seperti yang Mbak katakan tadi, gula aren cuma di packaging kok memberikan bisa lolos dan dampak, karena inovasi itu memberikan value, memberikan nilai tambah kepada sebuah produk yang ibaratnya dalam artian ini agak kuno tapi menjadi kok menarik. Contoh kita sampaikan, pasti pernah naik Gojek. Saya generalisasi pernah naik Gojek. Gojek itu dulu ya ojek tradisional itu ditakuti banyak orang.
Takut dibawa kabur tuh. Takut dibawa kabur, image-nya itu negatif, dan dulu biarnya mahal, diperas, dan lain sebagainya. Tapi ada sentuhan teknologi yang diberikan, nyatanya Gojek diterima. Itulah. Karena bisa dikatakan juga antara penjual dan pengusaha itu beda. Penjual itu katakan ada pisang. Penjual itu dia panen pisang, dia jual. Tapi pengusaha itu dia ada pisang, dia olah. Jadikan pasta pisang atau dan sebagainya, memberikan nilai tambah yang harganya itu 2 kali lipat atau Lebih 3 tinggi. kali lipat. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang ingin saya sampaikan dari teman-teman yang masuk room di Zoom ini adalah bagaimana mindset kita ke depannya bisa seperti itu. Walaupun memang secara data, benar kata Mas Firman itu jauh tertinggal. Dan memang faktanya seperti itu. Ya, gimana Mbak? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada, Terkait saya LPDP, Mas. gimana? Pas mau ngajuin LPDP itu ada nggak sih hal-hal krusial yang terjadi secara kompetitif antara teman satu dengan yang lain tuh gimana? Atau mainnya diem-diem daftar tuh atau tetap sharing satu sama lain tuh? Ya, LPDP. Bentar. Ini ya. Tadi sudah sedikit saya singgung. Ini tentang LPDP, nilai wawancara saya waktu itu, dan ini mungkin ya. Apa saja yang ditanyakan? Saya menyinggung langsung tentang wawancara. Karena apa? Mungkin bisa gambaran apa yang harus kita persiapkan dari sekarang. Waktu saya itu ada 2 wawancara 1 dan wawancara 2, saya mendapatkan nilai 1000 di wawancara 1, yang sangat mematikan. 3 orang pewawancara, dan saya diwawancari 3 orang tersebut. Kalau wawancara ini head to head, 1 lawan 1, tentang nasionalisme, toleransi, dan kepribadian masih disinggung. Tapi saya lebih nanti berakan ini. Yang ditanya itu apa? Kepribadian, urgensi kalian mau studi lanjut, topik riset kalian mau apa, kontribusi yang pernah diberikan itu apa, karya yang pernah dibuat, kejelasan karir. Dan pertanyaan tak terduga itu ada. Yang perlu dipersiapkan dari sekarang, kalau misalkan ada gambaran pengen S2 pakai LPDP, karena LPDP itu pakai dana abadi dari pemerintah, ya, udah ada undang-undangnya berapa persen tentang dana abadi itu untuk pendidikan, sehingga 10 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, bahkan 15 tahun, dan mungkin 20 tahun itu LPDP masih ada. Karena itu dana abadi yang tidak bisa diungkit-ungkit untuk kepentingan pendidikan, memajukan pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Yang perlu kita persiapkan adalah kepribadian kita bagaimana. Dalam artian di sini, rajin dengan orang tua itu udah termasuk kepribadian yang bisa ditanyakan pada saat Restu kali ya, wawancara. Mas? Ya, kemudian orang tua berjualan, kamu atau Anda itu membantu, itu sudah ibaratnya nilai tambah atau memiliki nilai sesuatu yang dipandang positif dari pewawancara. Tapi ini ya, maksudnya saya generalisasi saja, dikit-dikit lah, nggak bisa semuanya sama, tapi ya sebagian seperti itu. Kemudian mau studi lanjut itu mau apa lagi? Katakan dari saya sendiri, kenapa saya mau studi lanjut? Karena bidang saya itu di tempat kerja saya dulu masih dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian risetnya itu penting nggak buat Indonesia? Seperti yang dikatakan dari Mas Firman. Rahasia elektrifikasi. Saya paham sedikit tentang rahasia elektrifikasi, karena apa negara atau daerah yang paling sedikit menerima rahasia elektrifikasi itu, dalam artian rumah tangga yang belum teraliri listrik adalah di Nusa Tenggara Timur. Tahun 2019, data terbaru itu cuma 80%. Berarti masih ada 20% rumah tangga yang belum teraliri listrik. Sehingga riset saya ke depannya ingin sekali bisa memberikan kontribusi ke depannya di sana, dan lain sebagainya. Kemudian kontribusi diri, katakan saya pernah menanam mangrove, saya pernah berkegiatan ini dan itu, yang tujuannya adalah memberikan manfaat kepada masyarakat setempat, itu sudah bisa menjadi nilai tambah ketika akan wawancara atau mengikuti seleksi beasiswa LPDP. Kemudian karya yang pernah dibuat, seperti saya tadi dompet untuk tunanetra, itu saya ceritakan sepenuhnya. Kalau misalkan pengen tahu sekilas tentang bagaimana wawancara LPDP dan bagaimana value yang saya bangun dari dulu, ya udah lihat aja yang itu tadi, apa sih wawancaranya. Kemudian ada juga kejelasan karir, bagaimana relasi itu sangat penting. Saya kenal Mas Firman, berarti saya juga menjalin relasi dengan Mas Firman, dan tentu saya sangat banyak belajar dari Mas Firman. Itu salah satu relasi juga. Harus bisa kita sebutkan. Dapat beasiswa Bank Indonesia itu relasi juga. Seperti itu. Iya. Ya. Jadi, Sudah, kurang lebih seperti itu Mas untuk LPDP-nya. iya. Berarti kalau untuk saingan antar temen itu nggak ada tuh, Mas? LPDP itu seperti ini, intinya. Yang saya lihat ya. Langsung saya closing. Hal utama untuk memperoleh beasiswa adalah memantaskan diri untuk mendapatkannya.
dan teruslah berproses sesuai dengan jalan kalian masing-masing. Karena apa? Tidak ada saingan antar teman. Yang pantas diberi, yang kurang pantas silakan memantaskan diri. Nggak usah mikirin teman, kita berjuang sama. Kalau rezekinya dapat semua kok. Waktu itu saya 4 orang ketemu akan wawancara ya di Jogja itu, nggak sadar itu dari Fakultas Teknik semua. Dan 4-4-nya alhamdulillah, satunya dari Fakultas Ekonomi. Alhamdulillah semuanya itu lolos. Dan ternyata kita pernah PIMNAS masing-masing. Ada yang saya PIMNAS 31, kakak tingkat saya itu ya, yang ketemu di Jogja yang total 4 itu ada yang PIMNAS 28, PIMNAS 29 atau 28 itu ada. Dan kami, oh iya ya kita pernah PIMNAS semua ya. Dan itu membuat kepercayaan diri ketika wawancara itu ada. Dan ternyata lolos semua. Dan semuanya di UGM. Jadi lebih ke saling sharing aja kali ya, Mas? Iya, saling sharing. Teman itu bukan saingan kok. Kalau saya merasa saingan dengan Mbak Rahmat dan dengan Vivas, saya nggak mau ngisi di sini. Ilmu saya berkurang. Kan ibaratnya seperti itu. Tapi karena balik tadi ke awal kan ilmu dibagi aja. Gitu. Iya, ilmu dibagi aja. Nggak usah takut berkurang. Seperti itu. Gimana Mbak Rahmat? Ada pertanyaan lagi? Saya ulang ya Mas, hal utama untuk memperoleh beasiswa adalah memberaskan untuk mendapatkannya. Ya, terus sabar proses sesuai dengan jalan kalian masing-masing. Oh, jalan kalian masing-masing. Iya. Kan saya nggak bisa menyamakan jalan saya seperti ini, kamu harus seperti ini. Rezeki masing-masing. Iya. Karena usaha seperti tiap orang kan beda-beda, Mas ya. Sama saya ingin ngasih juga sedikit bahwasanya silakan cari beasiswa lain, entah itu ketika S1 ataupun itu ketika akan S2. Karena apa? Beasiswa itu sangat banyak dan kayak ibaratnya mancing aja lah, yang dapat itu mana. Kalau bisa tebar jaring, jangan mancing. Waktu itu saya waktu 2019 sambil kerja di Fakultas Teknik, sama klarifikasi waktu itu saya hari ini sudah keluar dari Fakultas Teknik sejak Desember, jadi udah nggak kerja di sana lagi. Saya tepat hanya 1 tahun sambil cari beasiswa. Saya beasiswa tidak hanya terpaku pada LPDP. Saya cari di sini yang tadi National Sun Yat-sen saya apply, ternyata lolos tapi saya baru tahu pengumumannya karena kelewat. Iya, kelewat. Itu ternyata diberi beasiswa, kemudian LPDP saya fokuskan, ada juga PMDSU, ada juga di Thailand, saya coba daftari semua. Ternyata rezekinya LPDP, ya udah ambil aja. Dicoba aja dulu Mas semuanya. Iya, untuk mahasiswa S1 pun nantinya seperti itu. Ini masih tanggalnya 2019 malah ini. Karena waktu dulu ngisi untuk tentang beasiswa. Saran saya jangan terpaku mau S1 hanya bidik misi, enggak. Beasiswa itu banyak sekali, Bank Indonesia, Bank BCA, Jarum, bahkan saya pernah mendapatkan beasiswa bidik misi disambi dengan beasiswa pemerintah daerah. Ketika S1, ya rezeki, terima aja, kenapa ditolak? Iya, benar, rezeki, benar. Tapi dengan usaha juga, maksudnya jangan lupa. Ya, jadi berprestasi itu nggak ada ruginya, seperti itu. Benar. Kasih Mas Iki, mungkin mau nanya terakhir buat Mas Firman dan mungkin lanjutkan dengan sesi tanya jawab antar peserta ya Mas ya. Untuk Mas Firman, aku mau nanya nih, sebagai tadi kan kita udah mencetuskan inovasi itu, terus baru kita teliti. Nah, untuk menjadi peneliti kan nanti pasti ada tahap selanjutnya. Yang tahap selanjutnya itu mungkin ada dalam hal finansial, biayanya. Itu gimana sih Mas kalau misalnya kita ada kendala di finansial itu? Ya, baik. Jadi mungkin kalau segi finansial sebenarnya sekarang ini banyak ya jalannya. Kayak ketika kita mungkin ikut PIM PKM itu sebenarnya kan kita juga dapat funding atau pendanaan. Sekarang ya berapa sih itu 7 juta. Ya bisa tahun ini maksimal 5. Oh, 5 ya? Ya, 5. Tahun ini. Jadi pendanaan itu banyak sekali, bahkan kita bisa juga mengajukan ke kampus kalau memang butuh support, dan biasanya akan sangat disupport. Kuncinya ada apa? Pertama kita cari dulu pembimbing. Kenapa di setiap kita membuat karya ilmiah atau sebuah inovasi itu biasanya dipersyaratkan untuk pembimbing kan. Nah, itu bisa juga kita mintai bantuan beliau untuk memberikan rekomendasi kepada kampus, misal meminjamkan atau memberikan biaya, misalkan kalau yang riset di bidang sosial ya biaya untuk pengambilan datanya bagaimana dan lain sebagainya, itu bisa didiskusikan, dan itu super banyak sih kesempatannya. Bahkan kalau rajin-rajin buka ini ya informasi tadi, sangat menarik sekali sih kayak yang platform yang dibangun sama Mas Rizky tadi. Jadi gunakanlah platform
sosial media dan lain sebagainya dan platform informasi lain itu untuk mendukung karya kita. Saya banyak melihat di salah satunya kemarin yang baru saja dibuka tuh CSR beberapa perusahaan, mohon maaf saya sebutkan ya, ada dari misalkan L'Oreal, mereka mengadakan sebuah lomba inovasi. Lomba inovasinya apa? Kita disuruh membuat idea gimana caranya untuk solve masalah plastik di beauty industry atau di dunia kosmetik kayak gitu. Nah, jadi kita bisa apply ide kita, lalu mereka akan mendanai ketika kita ingin membuat ide itu. Banyak sekali perusahaan yang seperti itu. Bahkan Nutrifood mengadakan seperti itu yang di bidang pangan, yang di bidang gizi juga banyak sekali di hampir setiap kementerian pun sebenarnya ada. Yang penting adalah tadi coba cari informasinya dulu, lalu persiapkan proposal. Nah, proposal pendanaan ini yang perlu lagi kita camkan kan kadang-kadang ketika kita punya kesempatan untuk dapat dana atau pengen mendapat dana tuh adalah kejujuran atau integritas. Itu penting banget karena sayang sekali ya, saya lihat sebagian teman yang ikut PKM, saya nggak perlu sebutkan universitas mana, mereka tuh pengen ikut PKM ya karena pengen dapat duitnya, apalagi yang tahun-tahun sebelumnya tuh dapat kesempatan adalah berapa sih fundingnya lebih kok dari 5 juta. 7 biasanya bisa 7-9 kok Mas ada tahun lalu. 7 bahkan kalau yang kewirausahaan tuh bisa 7 sampai 15 atau berapa kayak 13-15. Kadang-kadang mereka udah nyusun proposalnya bagus dan idenya sebenarnya visible untuk dilakukan. Cuman karena orientasinya adalah untuk nyari uang itu kan sebenarnya cuma bonus saja. Ya. Malah justru salah. Jadi itu sih kadang-kadang hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah integritas. Ketika kita berintegritas dan mau mencoba step by step-nya, kita diskusi sama pembimbing kita, itu pasti ada kok solusinya. Dan dari kampus harusnya juga mendukung. Berarti kalau udah tujuannya gitu, RAB-nya udah menyeleweng kemana-mana tuh, Mas. Iya, kadang-kadang seperti itu sih, integritas tuh. Benar-benar. Berarti balik lagi juga tadi mungkin bisa dikonsultasin sama dosbing masing-masing, Mas ya, kalau untuk finansial. Betul. Bakal membantu. Karena apalagi sekarang ya, kalau di kampus saya sorry ini bicaranya kampus karena kalau di SMA saya nggak begitu mendalami seperti apa sekarang. Kalau di kampus itu dengan adanya program Kampus Merdeka, sekarang kan dicetuskan Kampus Merdeka, itu bisa mahasiswa diberi kesempatan untuk membuat inovasi, membuat riset atau ya berkarya dan mengeksplorasi itu tuh lebih terbuka dan itu ada dana seperti kemarin tuh bahkan karena di jurusan saya itu sebenarnya apa ya sekarang tuh di oceanografi kan itu dana yang dipakai untuk kegiatan kemahasiswaan itu yang di bidang ilmiah tuh sampai sisa gara-gara yaitu kayak mahasiswanya di tengah kondisi pandemi seperti ini sulit untuk melakukan sulit beride, sulit untuk membuat inovasi bahkan sampai fakultas pun akhirnya menawarkan ini kita diberi dana sekian loh kalian bisa memanfaatkan itu kan. Jadi komunikasi seperti itu penting sih untuk dibangun. Siap. Makasih Mas. Aku mau ada pertanyaan buat kedua pembicara nih, mungkin bisa gantian ya. Ini hal apa ya? Pertanyaan yang mungkin sering dipertanyain sih dalam talk show atau bicaraan layar. Dalam presentasi nih, dalam bentuk presentasi PKM atau LKTI itu semacamnya. Di hadapan orang tuh Mas, agar kita lihat menarik atau kita ketujuh mata kita tuh jelas itu ada tipsnya nggak sih Mas? Ketika presentasi. Sebentar ya. Saya sedang buka ini dulu. Ketika presentasi, itu sebenarnya hal yang pertama harus dilakukan adalah sering berlatih. Sering berlatih itu sangat penting. Dulu pun saya pertama presentasi itu kikuk banget. Bener-bener, ya aneh lah pokoknya yang dijelasin itu apa. Ya pokoknya sesuatu yang menurut saya memalukan kalau dilihat sekarang. Karena sekarang pun menurut saya harus banyak belajar dan masih agak memalukan menurut saya. Ya, masih agak memalukan. Kalau misalkan dari teman-teman butuh tentang bagaimana caranya presentasi, silakan di sini.
Ada YouTube juga nih. Ini saya dokumentasikan aja sih. Kalau mencari subscriber kan masih jauh. Menurut saya, udahlah buat apalah nanti dulu. Saya masih Nanti. intinya share ilmu aja lah. Nanti aja kalau misalkan saya punya kehidupan yang lebih untuk pantas ditonjolkan, menurut saya seperti itu. Kalau saya di sini share ilmu aja di sini tentang presentasi peraih medali perak Timnas 31. Ini bisa juga untuk tim LKTI atau SH yang akan presentasi. Gimana gaya presentasinya? Mungkin ada salah-salahnya, mohon maaf, karena memang atmosfernya panas. Bahkan sebelum saya presentasi, ada juga yang sudah presentasi dulu, malah mengambil tagline saya. Ibaratnya, moto saya kan, tagline kami waktu itu sederhana namun bermakna. Seperti itu. Tapi ternyata malah dicaplok atau diambil sama universitas yang lain, dan dia juara 1. Kami gregetan juga waktu itu. Kami juara 2, mereka juara 1. Jalan nggak Udah apa-apa, dicaplok juara 2 gitu. Nah, itu gimana nggak nyaplok dia, mereka orang lihat apa sih expander kami, cuma kami yang bawa expander waktu itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, rezekinya kami di sini ya, ngalah sama-sama kuning nggak enak. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan bisa dilihat juga di sini presentasi peraih medali perak Timnas 31 itu bisa buat gambaran. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang presentasi. Karena presentasi itu latihan, jadi lihatlah gaya-gaya presentasi. Banyak kok, nggak cuma punya saya, ini banyak yang lain. Ini juga baru sebulan atau 2 bulan yang lalu, ini 2 bulan yang lalu saya upload. Karena menurut saya, biar bermanfaat lah, gitu aja. Nggak banyak-banyak amat juga, seperti itu. Bisa belajar Mas Firman nih, gimana? Iya, sebenarnya kalau presentasi, hal yang perlu kita persiapkan pertama adalah paham dulu. Paham materi atau isi materi yang akan kita sampaikan. Ketika kita paham, kita bisa menyusun slide itu dengan lebih efisien. Jadi kalau kita presentasi kan biasanya dibatasi tuh waktu. Biasanya 7 sampai 10 menit kayak gitu. Nah, itu penting itu untuk memperhatikan bahwa kita tuh cuma diberi waktu segitu untuk memaparkan ide kita yang bahkan mungkin orang lain mungkin baru pertama kali mendengar, atau ya banyaklah di situ hal-hal yang masih asing. Jadi ketika kita udah paham dengan materi kita coba dulu susun presentasinya itu yang pertama adalah harus mencakup masalahnya apa. Ini seperti yang dibilang di film Habibie Ainun, kalau pernah dengar tuh, fakta, masalah, solusi. Jadi faktanya sekarang tuh datanya tuh apa, terus masalah yang pengen kita selesaikan apa, solusinya tuh apa. 3 komponen ini udah, kalau kita bisa menjelaskan ini dengan bagus, insya Allah semuanya lancar. Maksudnya ya isi dari karya ilmiah kita kan sebenarnya itu ada fakta, ada masalah, dan kita coba untuk membuat solusi. Nah, ini mungkin saya juga akan tampilkan sedikit. Saya juga masih belajar sama dengan teman-teman semua juga. Saya tampilkan sedikit. Share. Hampir 4 hari dalam seminggu, saya selalu membuat aneka makanan olahan. Namun, beberapa berita yang muncul baru-baru ini penggunaan bahan nelayan membuat saya khawatir ketika makan. Hal ini menginspirasi saya untuk membuat penelitian mengenai inhibitor pembusukan ikan menggunakan salah satu tanaman yang ada di laut. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar bagi tanaman di laut. Salah satunya ialah tanaman laut. Lamun Indonesia ialah lamun terbesar di dunia, yaitu 15%, namun ada di Indonesia. Namun saat ini banyak rusak karena tidak diketahui manfaatnya dan hanya dianggap sebagai gulma di laut. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri atas 4 tahap eksperimen. Pada awal penelitian dilakukan ekstraksi Enhalus acorides menjadi 4 jenis ekstrak yang memiliki konsentrasi berbeda. Pada ekstraksi ini menggunakan metode maserasi, menggunakan 2 jenis pelarut, yaitu air dan juga etanol. Masing-masing ekstrak kemudian dilakukan pengujian bagaimana daya hambatnya terhadap pertumbuhan bakteri. 3 jenis bakteri yang digunakan yaitu E. coli, Sigillosone, dan juga Salmonella typhosa. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian pada sampel ikan cakalang. Masing-masing ikan 95 gram direndam dalam
masing-masing ekstrak A, B, C, D, kemudian dilakukan pengukuran pH setiap jam. Nah, dari pengujian terakhir, berupa pengujian tekstur, kemudian dilakukan penilaian berdasarkan tabel SN. Dari pengujian uji daya hambat terhadap bakteri, didapatkan hasil bahwa ekstrak kode A, B, dan C memiliki kemampuan daya hambat terhadap dua jenis bakteri, yaitu Escherichia coli dan juga Salmonella typhosa. Nah, apabila kita lihat, hasil daya hambat ekstrak A memiliki kemampuan yang hampir sama jika dibandingkan dengan tetrasik. Kemudian dari hasil pengujian kedua, yaitu pengujian berupa kenaikan pH pada daging ikan, dibandingkan hasil bahwa ekstrak kode A memiliki daya hambat paling baik yang hampir sama apabila kita bandingkan dengan grafik yang ditunjukkan oleh pengujian tetrasiklin. Pada pengujian terakhir berupa pengujian 6 aspek sensori SNI ikan segar, didapatkan hasil bahwa ekstrak kode A mampu mempertahankan kesegaran ikan hingga 32 jam berdasarkan penilaian tersebut. Namun, ekstrak yang diberi formalin menunjukkan bahwa hanya sampai 28 jam. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun lamun dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor pembusukan pada ikan tangkapan nelayan dan memiliki efektivitas yang hampir mendekati tetrasiklin. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya nelayan dapat ikut serta melestarikan lamun Indonesia. Jala Steva Jayamahe, jayalah nelayanku, lestarilah lamun. Iya, jadi itu tadi salah satu presentasi yang saya buat tahun 2017, sudah 3 tahun yang lalu. Intinya apa? Di situ bisa kelihatan kan cara kita menyampaikan sains atau menyampaikan karya ilmiah itu bisa loh disampaikan dengan cara yang lebih ke storytelling kalau saya bilang. Bahkan cara ini pun sangat dipakai kalau saya kita lihat gimana kok bisa Apple tuh dikenal di dunia ya karena mereka tuh ketika Apple mengeluarkan seri-seri terbaru selalu disampaikan dengan sebuah cerita. Nah, sama ketika kita punya sebuah karya, cobalah untuk ceritakan dengan cara yang bisa dipahami orang dan sampai apa ya? Ada istilahnya pinpoint. Jadi mengena pada yang orang bisa tahu bahwa setelah kita mengemukakan masalahnya gimana dengan cara yang se-original mungkin, kita ceritakan step by step-nya itu jangan semua detail seperti yang ada di makalah. Kadang-kadang kan kita punya data banyak sekali itu. Kayak membaca jatuhnya. Ya. Itu harus dipilih. Poin-poinnya aja kali ya, Mas ya? Dipilih mana yang benar-benar bisa support data kita dan memberikan kesempatan untuk si juri atau audiens tuh nanti misalkan pasti kan ada biasanya tuh waktu tanya jawab. Kita pancing dengan data-data yang bisa mereka tanyakan dan kita punya supporting data yang banyak di situ. Betul. Jadi kayak dengan teknik seperti itu kita bisa membuat si juri atau penilai ini nanti tuh penasaran dan tertarik untuk tahu lebih jauh, menggali tentang ide kita. Kalau kita udah sampaikan semua datanya, pertama waktu habis, yang kedua ya pasti akan bosan kan ngomongin data-data. Terus ya siap. Gitu sih, benar-benar pilih mana yang perlu disampaikan, mana yang enggak, dan cobalah untuk berkali-kali latihan dan biasanya cara terampuh adalah latihan di depan kaca biar kita bisa ngelihat gimana sih raut muka kita, terus cara kita gestur kita gimana, itu penting sekali. Bahkan kalau mungkin sekarang ada teknologi ngerekam HP, coba direkam itu direkam sendiri. Jadi benar. Memang penting sih, apalagi kalau presentasinya menggunakan bahasa Inggris itu ada challenge juga sih. Mungkin teman-teman banyak yang belum terbiasa ya. Saya juga sama sih. Saya cerita aja ya, di SD itu saya bahasa Inggris sangat buruk karena di SD di desa. Di SMP ketika lomba sampai tingkat nasional itu karena ada
jenjang ya bisa seleksi ke internasional, jadi diharuskan presentasi pakai bahasa Inggris. Padahal saya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Ya caranya gimana? Caranya adalah buat skrip dulu. Saya sampai nyiapin dulu tuh, saya catat apa aja yang mau diomongin. Sampai awalnya saya hafalan gitu. Tapi dengan kita coba berusaha maksimal, terus mencoba iterasi atau mengulang-ulang seperti itu, nanti tuh langsung yang keluar tuh seperti terdengar lebih alami kayak gitu. Ketika orang mungkin bicara, ngapain sih kita presentasi, harus latihan dan lain sebagainya, itu nggak alami. Mendingan kita langsung aja tuh spontan menyampaikan seperti itu, justru lebih bagus. Saya berpikiran sebaliknya sih. Justru ketika kita sering-sering mengulang, sering-sering sampai hafal betul detik kalau guru saya bilang sampai titik komanya tuh hafal di situ, gimana pemenggalannya, itu justru kita semakin alami ketika menceritakan ide gitu. Iya, benar-benar. Berarti balik lagi ke mungkin ambil poin-poinnya aja kali ya, Mas ya? Yap, benar-benar. Dipetakan benar-benar. Apalagi benar-benar. Be mindful dengan waktu. Iya, benar-benar. Oke, Mas, kita masuk ke sesi tanya jawab nih dari peserta. Dari Syahril Andika. Kak, untuk solusi membuat dan menerapkan skripsi di juruan Tekvis gimana, Kak? Untuk siapa nih? Mas Rizky atau Mas Firman? Mas Rizky ya? Tekvis? Teknik fisika, Mbak. Oh, berarti Mas Rizky ya? Ya, itu dari Tekvis ya. Oke, Salah Mas Rizky, satu silakan. Ya, salah satu dosen saya ada yang dari teknik fisika, dan itu memang rumpun ilmu yang bisa dikatakan saintis dan cukup kompleks. Karena tentang sesuatu yang diterapkan dan sesuatu yang tentang basicnya teori. Jadi itu menurut saya teknik fisika sesuatu yang kompleks dan sulit, karena saya juga bukan basic dari teknik fisika. Namun saya bacakan dulu ya pertanyaannya, baca dalam hati maksudnya. Sebentar, tadi mana? Menerapkan skripsi di jurusan teknik fisika. Nah, solusinya, cari satu bidang yang Anda senangi, Mas. Jangan terlalu muluk-muluk. Itu pesan saya. Apa perlu saya analogikan, Mbak? Kalau perlu saya analogikan gimana sesuatu itu bisa mengerucut. Ya. Sebentar. Share. Oh, ini. Tapi ini tentang kelistrikan, tidak apa-apa ya, intinya sesuatu yang mengkerucut. Teknik fisika pun nantinya bisa menerapkannya seperti ini. Jadi gini, ketika akan membuat skripsi tentang teknik fisika, teknik kimia, dan lain sebagainya, ambil tema besar yang Anda senangi. Dulu waktu saya, intinya saya ingin di pembangkit listrik terhubung grid, atau terhubung sutret, atau terhubung jala-jala, intinya itu. Di pembangkit ini kan ada yang transmisi, distribusi, ada yang generation. Maaf kalau ini terlalu spesifik karena saya analogikan saja. Kemudian saya ambil blok pembangkitan atau generation. Di sini pun masih luas sekali kita kenal yang namanya pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga surya, ada yang angin sama dengan bayu ya, ada yang air, kemudian ada yang diesel dan lain sebagainya. Ambil lagi yang lebih spesifik. Dan saya dulu itu langsung ke PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Blok PLTS pun itu masih luas sekali. Ada yang ini PV array, ini dan lain sebagainya. Ini terlalu luas untuk S1. Bisa-bisa nggak lulus-lulus kalau bahas ini semua. Kemudian saya ambil di blok ini, step up converter. Ini pun masih luas sekali berdasarkan literatur atau jurnal yang saya baca. Kemudian akhirnya saya temukan sesuatu yang lebih kompleks. Ini, sumbernya adalah milik Sarah Van Han dan Babu, tahun 2017. Ini adalah artikel ilmiah. Jadi Sarah Van Han itu udah PhD, dia itu S3, beliau S3, dan sudah menemukan teori terbaru. Sesuai saya katakan tadi, S1 cukup menerapkan teori. Teorinya ini, tentang modified CP converter. Kemudian saya uji dengan treatment yang berbeda dari yang diujikan Sarah Van Han. Begitulah kira-kiranya untuk skripsi. Di teknik fisika pun silakan kerucutkan dari yang terlalu luas, yang sangat luas, kemudian agak luas, menyempit sampai dengan ketemu satu titik yang akan diterapkan, kemudian akan diuji.
Jangan muluk-muluk. Itu pesan saya untuk mengerjakan skripsi. Bentar, saya carikan lagi. Nah, ini salah satu yang saya lakukan juga ketika akan mengerjakan skripsi dulu. Ini adalah sebuah tips juga untuk karya ilmiah juga bisa dilakukan, yaitu memanfaatkan sosial media berbasis riset. Udah ada yang tahu sosial media berbasis riset itu apa? Kebanyakan saya asumsikan belum untuk yang S1. Karena saya pun kenal itu di akhir-akhir laga tentang menjadi mahasiswa seutuhnya, yaitu S1 dulu. Mahasiswa seutuhnya. Ya, mahasiswa seutuhnya karena bener-bener belajar dulu. Semester 1 sampai 7 itu cuma lomba-lomba aja, jalan-jalan pengennya itu cari duit. Giliran semester 8 itu tobat. Nah ini, memanfaatkan sosial media berbasis riset. Apa sosial medianya? Contoh, tadi saya sudah mengatakan saya mengambil artikel ilmiah dari milik Saravanan dan Babu. Ya, ini tentang teori terbaru. Ini jurnal udah kelas tertinggi. Artikel ilmiahnya udah masuk yang kelas tertinggi. Kemudian saya pengen paham, siapa sih Saravanan itu? Nah, dapatlah namanya ya, 2. Saya lingkar ini yang saya tandai aja, ini Saravanan. Kemudian, saya cari nih, ini sosial media berbasis riset. ResearchGate. Saya cari nama beliau di sini, ketemu, benar, PhD. Beliau sudah S3 di mana? Di India. Kemudian saya cari riset-riset tentang beliau, dan ternyata paper atau artikel atau teori terbaru yang akan saya gunakan di skripsi, akan saya uji lagi, itu masih berkaitan dengan artikel-artikel beliau atau penelitian-penelitian beliau yang lainnya, sehingga sangat membantu saya untuk bisa mengerjakan skripsi. Itu langkah pertama saya memanfaatkan ResearchGate. Kita juga bisa inbox-kan loh sama beliau kalau dibalas, atau email. Intinya ya Facebook, cuman portofolio penelitian di sini. Saya pun di sini ada profil saya, tapi untuk bisa akses ke sini itu menggunakan domain kampus. Dalam artian Gmail yang sudah student, ataupun intinya yang di belakang itu .ac.id. Jadi tidak bisa menggunakan Gmail. Itu ya, karena memang di sini itu untuk akademisi, untuk meneliti. Seperti itu, lebih dititik beratkan atau praktisi. Kemudian trik selanjutnya, ketika saya bingung tentang pembahasan di sini, skripsi ya, tentang artikel, saya bingung. Ini ngapain sih yang dijelaskan? Apa sih? Bener-bener bulat. Nggak jelas. Saya nggak paham. Istilah-istilahnya sulit sekali. Yang saya lakukan adalah saya mengetrack daftar pustaka dari paper itu mana aja. Seperti juri ketika menilai karya tulis ilmiah kita, yang dinilai itu terkadang ada beberapa juri langsung ke daftar pustaka. Nah, saya pun seperti itu. Saya track daftar pustakanya, saya track referensinya, buat saya sumber belajar juga. Itu trik yang saya lakukan ketika mengerjakan skripsi. Sebagai gambaran, dulu saya itu yang dikejar pertama itu bukan skripsi, Mbak Rahma, tapi artikel ilmiah yang harus publish di jurnal internasional bereputasi. Berakreditasi. Bereputasi. Oh ya, benar-benar. Yang sudah terindeks Scopus. Jadi dulu saya itu ketika S1 yang dikejar dosen pembimbing saya, bagaimana saya bisa menuliskan artikel seperti tadi untuk bisa di sini. Mesti Mas Firman itu paham. Untuk bisa tembus di sini. Skripsi saya kerjakan itu cuma sekitar 3 minggu. Cuma sekitar 3 minggu. Dan kalau saya boleh ceritakan, ini adalah judul proposal skripsi saya. Desain dan simulasi, bla 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 terhubung grid. Tapi ketika saya masuk skripsi, judulnya pun sudah berubah. Saya berbeda dengan teman-teman saya dulu, nasibnya. Jadi saya itu pokoknya yang namanya skripsi itu ya bisa dikatakan dinamis, jangan idealis tapi realistis. Ini sekalian kemarin saya ngisi, saya share aja di sini. Karena meskipun nanti ada gambaran untuk skripsi, pastilah biar lulus. Jadi skripsi itu ya memang kita jangan idealis tapi realistis. Dosen pembimbing mintanya apa, silakan kerjakan itu. Sesuai dengan keinginan atau kemauan kita juga intinya. Kita senang. Itu hal yang harus dikejar dulu. Proposal skripsi saya berbeda dengan skripsi saya mengerjakan skripsi itu 3 mingguan, tapi saya jadi gini, saya mendapatkan plotting dosen pembimbing 18 Desember 2018. Saya sidang skripsi 18 Juli 2000, saya mendapatkan plotting itu 18 Desember 2017. Selesai KKN, bahkan nganggur dulu itu. Setelah KKN nggak tahu mau ngapain.
Kemudian saya mendapatkan plotting 18 Desember itu 2017, saya sidang 18 Juli 2018. Berarti berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 7. 7 itu. Kemudian saya revisi 2 mingguan. Saya lulus tanggal 6 Agustus, 2 mingguan lebih. Saya mengerjakan skripsi aslinya cuma sekitar 3 mingguan. 1 bulan lah katakan. Yang lama itu apa? Studi literatur. Saya cari itu teori terbaru itu mana yang bisa saya ikuti. Benar. Yang sulit itu di situ, bukan yang nulis literatur. Itu kita itu harus latihan. Kalau udah latihan dari dulu, bakal saya nulis KTI dan sebagainya, ternyata sangat membantu. Kemudian, alhamdulillah, artikel ilmiah saya udah publish di bulan Desember 2018. Jadi 1 tahun proses itu sampai dengan bisa publish. Nah, dari artikel ilmiah itu, ternyata bisa mengantarkan saya juga di S2 sekarang. Ketika wawancara LPDP tidak terlalu banyak ditanya tentang tesis. Tidak terlalu banyak ditanya tentang riset karena sudah ada bukti. Silakan baca portofolionya tadi. Nah, portofolio seperti yang tadi disampaikan di CV. Karena seorang mahasiswa itu memang erat kaitannya dengan dunia ilmiah. Nyatanya harus menulis dan terkadang ada yang dituntut sampai dengan publish. Mungkin seperti itu. Ini gambaran untuk fisika juga. Itu yang ingin saya sampaikan sedikit. Gimana tuh untuk Mas Syahril? Udah terjawab atau belum? Syahril Andika. Iya, benar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Untuk Mas Firman. Izin bertanya untuk Mas Firman. Membiasakan membaca jurnal minimal 5 kali itu, baiknya menggunakan jurnal terbaru atau yang lama? Kalau semisal banyak menemukan jurnal yang lama, apakah kita bisa mendapatkan upgrade metode-metode baru dalam pembuatan karya ilmiah? Silakan, Mas Firman. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, untuk tadi yang kebiasaan untuk membaca itu, sebenarnya kalau jurnal lama atau baru itu tergantung kebutuhan. Kalau kita memang butuh untuk kalau research-nya itu selama itu mendukung sama apa yang pengen kita kerjakan, ya itu nggak masalah. Maksudnya jurnal-jurnal yang lama itu bisa juga kita manfaatkan, mungkin bukan metodenya, tapi tadi seperti yang dibilang Mas Kris juga sudah disinggungan, mungkin dari pustaka yang mereka gunakan, teorinya gimana, atau dari latar belakang mereka membuat riset itu pun juga bisa memperkaya dari background kita membuat karya ilmiah itu. Dan jadi intinya sih pahami betul yang kita butuhkan atau supporting data yang kita butuhkan dari apa yang kita baca itu apa. Sebelum melakukan sesuatu harus tahu dulu tujuan. Maksudnya kita membaca itu di sini minimal 5 tuh hanya kembali lagi bergantung ke orang sih. Kita tuh sebenarnya butuhnya berapa tuh kita yang paham, dan tentukan tujuan kita membaca itu tuh pengen mendapatkan apa. Kalau mendapatkan metode yang terbaru ya sebisa mungkin di track. Maksudnya mungkin terbaru. Dari jurnal-jurnal lama kita bisa tahu, oh dulu pernah dipakai metode ini, lalu perkembangannya gimana. Terus ke depan kita bisa propose apa something yang baru, ataukah menggabungkan atau gimana. Jadi seperti itu sih. Mungkin balik lagi ke tujuannya ya, Mas ya? Iya, betul. Jadi jangan asal kita sehari 5 gitu, tapi nggak tahu tujuannya yang pengen kita ambil dari situ itu apa, atau apa yang pengen kita pelajari. Dan mungkin untuk kalau pertanyaan biasakan membaca jurnal minimal 5 kali itu, gimana tuh Mas? Setuju nggak sih 5 kali sehari itu? Lebih dari minum obat aja 3 kali itu. Enggak, maksudnya ini 5 jurnal maksudnya. Iya, 5 jurnal. Ya, jurnal minimal sekali 5 baca kan kali. Paling apa sih? Kalau yang kita baca misal di Google Scholar atau di Science Direct atau di Research Sheet, paling kan itu cuma 1 sampai 2 lembar kan. Satu yang ya biasanya yang dibagikan bukan yang full paper gitu. Mereka biasanya extended abstract kalau bisa dibilang. Nah, ya, dari abstract yang kita bisa baca langsung aja dituju, oh di abstraknya dulu. Strateginya juga gitu. Abstraknya dulu dibaca. Udah jadi semuanya. Ngapain sih? Ngapain, terus metodenya yang dipakai itu apa. Lalu mungkin nanti ke
kalau di situnya udah bagus dan sesuai dengan tujuan kita, baru masuk ke cerita awal di latar belakang itu gimana, itu sedikit aja, lalu langsung metode atau apa yang kita butuhkan. Jadi ditembak-tembak aja, nggak harus full terus baca semua. Kadang-kadang justru yang full seperti itu kan malah kabur semua kan maksudnya. Kabur, nggak fokus lagi. Mending tutup laptop dulu, besoknya baru dibuka lagi. Ya. Jadi nggak masalah untuk segi jumlah, yang penting data yang kita perlukan, supporting metode baru atau apapun objektif yang kita perlukan itu bisa. Benar. Dan itu continue. Dan satu lagi hal yang perlu dibiasakan adalah mencatat. Maksudnya kalau nanti pengen tahu ya, kayak ya bagus tuh yang diadakan lombanya sama LIPI di jenjang SMA itu bagus, namanya LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja. Jadi di LKIR itu ketika proposal udah terbimbing, setiap dalam proses pembimbingan gitu sama pengerjaan karya itu nanti setiap hari mereka harus menuliskan apa yang update mereka itu di logbook atau catatan penelitian. Itu penting banget. Ketika kita membuat sebuah karya ilmiah atau kita membuat inovasi, itu penting untuk logbook itu semacam diary-nya seorang inovator, seorang inventor atau peneliti. Gitu. Jadi kita bisa cantumkan di situ. Misal kita hari ini membaca jurnal, judulnya apa, terus dari situ kita dapat apa, kita bisa poin-poinnya. Lalu yang bisa diterapkan di karya kita apa. Atau kita melakukan percobaan. Dari percobaan ini ternyata hasilnya kok tidak sesuai. Kenapa? Mungkin karena kendala teknis atau apa, kita bisa catat di situ. Jadi ketika kita nanti lomba atau pameran atau apapun itu, bisa juga nanti ketika ada something yang dalam tanda kutip kok semacam nggak logis, kita bisa menjelaskan. Oh, jadi waktu saya eksperimen, waktu itu terjadi kondisinya. Waktu ketika gagasan sama yang terjadi mungkin ada perbedaan gitu, Mas ya? Betul. Jadi itu penting sekali untuk punya catatan research itu. Lanjut, Mas, ada pertanyaan ketiga dari Isnaini. Kak, saya ingin bertanya, terkadang ada rasa tertarik untuk mengikuti lomba KTI, namun masih bingung mulainya dari mana. Tadi sudah sempat dijelaskan bahwa mulailah mencari masalah. Nah, sebenarnya masalah yang bagaimana sih yang harus kita cari? Apakah perlu melakukan survei untuk meyakinkan bahwa masalah yang kita ambil ini tepat untuk penulisan KTI? Terima kasih. Boleh dari siapa yang menjawab, Mas Firman atau Mas Rizky? Dari Mas Firman aja nggak apa-apa. Oh iya, Mas. Baik, jadi memang ketika kita mendefine sebuah masalah, akan ada proses gitu ya. Kita mau menentukan sampai saya mau mengerjakan ini tuh perlu proses. Tadi gimana caranya untuk memulainya adalah bisa melakukan survei seperti itu. Cuman survei itu kan butuh waktu kan. Yang paling simpel adalah coba cari apa ya, di internet, coba cari berita tentang permasalahan itu. Itu satu. Literaturnya kali, Mas. Baru ke supporting data-data. Misal misal KTI itu tentang industri 4.0. Terus ada temanya tuh ada pendidikan, ada energi, ada lingkungan, ada macam-macam. Kita pilih dulu dari tema itu mana. Lalu dari tema itu tadi dikerucutkan benar. Kita baca dulu. Oh, permasalahan di bidang ini tuh apa sih, di bidang temanya itu. Misal di bidang pendidikan. Oh, pendidikan sekarang tuh salah satu yang problem lagi booming di era pandemi adalah pendidikan jarak jauh tuh belum efisien, belum efektif kayak gitu. Terus barulah cari di berita-berita kan pasti sudah ada tuh di berita. Kalau yang sering saya baca yang bagus tuh di Indonesia ada dari ini Kata Data tuh bagus. Kata Data tuh menyediakan berita yang datanya udah tersusun dengan baik. Dari berita itu kita bisa telusuri masalah ini jadi urgensi orang banyak atau tidaknya itu loh. Nah, terus setelah kita udah dapat masalahnya itu jadi urgensi orang banyak, lalu tanyakan juga ke kita punya solusi yang bisa dikerjakan nggak sih dari situ. Dan misal kita ngerjain itu tuh dipetakan juga
kira-kira waktu untuk mengerjakannya itu sesuai nggak sih sama timeline atau waktu yang sediakan. Karena kadang kita punya ide bagus, masalahnya ya udah jelas kayak gitu. Cuman untuk menyelesaikan masalah ini atau membuat karya tentang itu, koneksi paling. Koneksi. Iya. Untuk kalau tujuannya untuk KTI atau tujuannya untuk bikin inovasi kita. Mungkin Mas Rizky mau menambah. Mas Rizky mau menambahkan? Untuk yang KTI, rasa tertarik. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu ya habit dulu sih. Terus circle kita itu gimana, teman-teman di lingkungan sekitar. Apakah memang itu satu tujuan, sama-sama pengen nyoba apa enggak. Dulu yang saya lakukan gitu, Mas, ya mendukung. Saya lakukan dulu itu join di organisasi keilmiahan ya kayak Viva Sport ini salah satunya. Inersi ya, Mas? Ya, dulu saya inersi terus pindah ke UKMP juga pernah karena UKMP itu ya benar-benar. Karena memang itu membuat saya itu lebih ingin mendalami dunia tersebut. Nah, itu menurut saya hal yang penting. Untuk itu memulai sesuatu memang berat ya, pasti. Apalagi bilangnya tadi kan masalahnya gimana. Nanti saya tunjukkan bukan cari masalah, melihat masalah itu di mana. Nah, itu di mana saya tunjukkan sesuatu. Intinya saya berpesan dulu, cari dulu habit, circle-nya, teman-temannya, atmosfer yang sepadan dengan pemikiran kita. Hal yang pernah saya lakukan ketika tentang masalah ya, memang iya benar, mahasiswa itu kebanyakan ya, karena masih belajar dulu pun saya seperti itu, mencari masalah. Masalah itu dibuat-buat sendiri, bukan dicari maksudnya ditelisik, diobservasi, tapi di sesuatu yang dibuat sendiri masalahnya. Dan itu yang keliru, padahal masalah itu banyak. Dalam artian sini, dulu saya melakukan bagaimana saya bisa ada gagasan seperti ini, karena saya dulu pernah sempat ya sebelum membuat ini itu observasi, salah satunya observasi dengan yang membutuhkan alat ini. Butuh nggak sih? Butuh nggak sih Pak? Ternyata butuh. Nah, yang saya lakukan pun di salah satu metodenya itu ini, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Butuh nggak sih yang bersangkutan? Butuh nggak sih dari orang yang sesuai dengan alat ini ternyata butuh. Nah, itu bisa digunakan juga sebagai salah satu metode ketika bingung. Tapi tidak melulu tentang kita harus secara fisik hadir di tempat itu. Kita juga bisa menggunakan data-data yang ada. Misalkan kita berbicara tentang akuntansi atau lain sebagainya ya. Laporan keuangan perusahaan, kita bisa laporan keuangan dari pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Data itu disebar. Kita tahu masalah elektrifikasi Indonesia yang masih rendah itu dari mana, dari Outlook Energy Indonesia, itu merupakan bentuk-bentuk masalah. Jadi tidak perlu terkadang hadir, tapi kita bisa memanfaatkan contohnya Zoom. Saya jujur, ini adalah sesuatu yang luar biasa karena pesertanya itu tertib sekali di Zoom ini. Ibaratnya tadi ada yang keluar masuk room itu cuma 1-2, sedikit lah itu, 1-2. Ya, tapi masih tidak membunyikan mikrofon dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa dan seperti menghadiri seminar bukan daring. Ya, seperti offline menurut saya. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang akan dibiasakan ke depannya. Untuk itu kalau ada acara-acara apalagi yang gratis, silakan ikut untuk menambah ilmu. Saya pun terkadang masih seperti itu karena masih membutuhkan. Balik lagi tentang karya tulis ilmiah. Salah satunya bisa dilakukan seperti ini ya, analisis kebutuhan ataupun kita cari sesuatu yang masih terjadi masalah yang dihadapi saat ini. Kalau KTI itu paling Indonesia aja sih, nggak muluk-muluk kok. Contoh saya sebutkan, kita tahu drone, ya, itu ya, pesawat nirawak. Kalau di daerah bencana, aksesnya itu terkadang jalan putus, lain itu, dan lain sebagainya, di sana butuh obat, kita bisa memanfaatkan drone untuk mengantarkan obat sampai dengan tempat tujuan. Ada yang judul PKM-nya waktu itu di samping saya yang seperti itu ada. Jadi sebenarnya sesuatu yang tidak perlu baru, tapi sesuatu yang kita racik seakan-akan baru. Karena kan saya sudah katakan, menemukan sesuatu yang baru, teori baru itu tingkatannya adalah strata 3. Gitu.
Ada lagi yang ingin tanyakan? Gimana, Mbak? Ada lagi yang ingin tanyakan? Mungkin udah ya, Mas. Ini di chat panitia nih udah sudah menyudahi untuk pertanyaan ini. Oh, iya, Oke. iya. Gimana nih panitia, mau ditutup atau gimana? Yuk, gimana? Ayo, gimana ini? Mungkin untuk pertanyaan, kalau mungkin ada pertanyaan yang lebih ditanyakan lagi, boleh kontak pesan ke Dom Bicara ya, Mas ya? Diizinkan nggak nih? Silakan bisa di DM aja, nggak apa-apa, atau Hmm, inbox nggak apa-apa, email apa sembarang. iya, Kalau tuh. misalkan terbaca Boleh. pun, insya Allah saya balas seperti itu. Siap-siap. Makasih, Mas. Gimana, ada lagi Lebih lanjut pertanyaan? ya. Peserta Iya. mungkin masih ada yang tanyain, cuman karena keterbatasan waktu kali ya. Jadi kita sudahi aja. Mungkin sekian tadi pemaparan dari 2 pemateri kita yang benar-benar luar biasa sih kalau kata aku. Dan share ilmunya, makasih banget ya Mas Rizky sama Mas Firman. Baik banget mau berbagi ilmu. Semoga ilmu yang diberikan tadi, yang di-sharing ke kita semua bisa kita terapkan dan kita next bisa kita jadiin pembelajaran buat kedepannya itu gimana sih, harus seperti apa. Oke, kalau gitu saya Rahmatia Syafira sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Waalaikumsalam. Maaf buat semuanya, aku lupa nyampaikan kesimpulan. Jadi selama sharing ilmu tadi, aku udah dapat kesimpulan dari Mas Rizky, mahasiswa erat kaitannya dengan dunia keilmiahan dan menjadi mengenal lebih dekat melalui kompetisi keilmiahan. Salah satu trik untuk membuat KTI, SI ataupun PKM adalah mengcombine antar inovasi. Menjadi Mapres itu mengalir, harus mempunyai tujuan jadi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian, hal istimewa untuk memperoleh beasiswa adalah memantaskan untuk mendapatkannya. Teruslah berproses sesuai dengan jalan kalian masing-masing. Untuk Mas Firman, kesimpulannya harus berkarya sekarang di era distribusi, banyak lompatan-lompatan inovasi yang baru. Belajar teori-teori dan menyelesaikan masalah dengan inovasi. Masih banyak anak muda yang memberikan inovasi yang dapat memberikan dampak besar. Dari berpikir ilmiah ini, kita bisa berpikir memecahkan masalah secara logis. Berpikir ilmiah tidak hanya dengan lomba, tetapi juga dengan skill-skill lainnya. Kuncinya, mulai dari diri dan mulai dari pemuda. Salah satu untuk tips pada presentasi adalah fakta, masalah, dan solusi. Sekian. Sudah, Mbak? Kalau saya ingin tambahkan sedikit aja, karena sudah disimpulkan, intinya ambil yang baik dari kami, silakan terapkan, dan yang kurang baik tidak usah dilanjutkan, gitu aja dari saya. Siap. Makasih, Mas. Sudah? Ya. Ada lagi? Baik, mungkin juga saya closing statement dulu. Terima kasih sebelumnya untuk FIFA Sport UNES yang sudah memberikan kesempatan kita diskusi pada pagi hari ini, dan saya juga banyak belajar dari Mas Rizky juga. Terima kasih Mas sudah banyak membagikan ilmunya. Jadi memang kesempatan seperti ini memang perlu untuk semakin menambah semangat kita, juga perlu untuk kita ikuti karena
kalau bukan dari kita yang mulai dari sekarang dan juga mulai dari hal-hal semacam ini, ya siapa lagi? Dan kalau nggak dari sekarang, ya kapan lagi kita mau mulai untuk belajar dan mulai untuk bangkit untuk melakukan inovasi, melakukan kolaborasi, dan akhirnya nanti bisa menghasilkan solusi-solusi yang Connection-nya deh. masa yang dihadapi oleh bangsa kita. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada narasumber yang telah membagi ilmunya kepada kita semua di acara Talk Show Keilmiahan tahun 2020. Dan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu dosen, serta seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi dari awal sampai akhir acara. Terima kasih kepada moderator kita, Saudari Rahmatia Syafira, yang telah memimpin berjalannya acara Talk Show Keilmiahan 2020. Dan kami sadar bahwa acara ini masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon maaf. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terkait sertifikat akan diinformasikan di grup WhatsApp Talk Show Keilmiahan. Kepada Bapak, Ibu dosen, narasumber, dan seluruh peserta dipersilakan meninggalkan tempat. Saya Tiffany Farha selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mungkin bisa foto sama dulu, screenshot, jangan keluar dulu. Oh gitu. Ya, Panitia. mungkin bisa foto dulu. Kameranya di-on-in dulu. Bebas, boleh gaya apa aja, dipersilahkan. Gaya apa aja tuh? Hitung ya. Siapa nih yang SS? Ada dari Dekdoknya, Kak. Oh, ada, siap. Boleh. Sudah? Belum? Sudah belum? Terima kasih. Perhatian untuk peserta jangan keluar dulu karena akan dibagi link untuk kehadiran. Dimohon untuk tetap berada di Zoom-nya. Saya izin pamit ya, Mbak. Teman-teman seluruhnya terima kasih atas partisipasinya ya. Terus jaga komitmen untuk berprestasi dan lain sebagainya. Pamit undur diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sama-sama ya. Oke, saya juga mohon izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya dan bisa menjadi bekal untuk terus semangat berkarya. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk nanti materi yang saya sampaikan akan untuk nanti
saya sampaikan akan saya titipkan ke panitia, bisa dibagikan melalui. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Baik, link untuk presensi sudah di-share melalui PPT dan room chat Zoom. Bisa diisi, waktunya hanya 30 menit. Terima kasih.